kerja kerja project yang besar yang betul yang bentuknya bentuk aplikasi. Nah, nah untuk kerjanya kan biasanya ya dulu-dulunya ya di copy paste dulu. Kalau sudah jadi fiturnya yang satu dikirim eh, by WA atau apa begitu code-nya, sintaksnya atau script. Itu udah efisien. Jadi biasanya kalau di industri orang kerjanya di GitHub atau istilahnya pakai Git remote Git istilahnya. Nah, jadi caranya bagaimana? Eh, jadi pertama satu orang bikin reponya dulu, repository dulu di GitHub. Jadi anggaplah saya sebagai ketua kelas, ketua kelas lagi, ketua kelompok, saya akan bikin reponya. Jadi masuk bikin reponya, anggaplah remote Git kelas A 2025. Oke. Anggaplah saya bikin repository ini untuk proyeknya. Nah, biasanya ada Nah, biasanya sih ada Git ignore ya. Jadi kayak kita isi Git ignore-nya tentang proyeknya biasanya kalau Java ada ya Java. Buat Java-nya jadi kayak kalau kita push nanti ada beberapa file yang tidak perlu kita otomatis dia akan ignore ketika kita push. Jadi tidak semuanya biasanya library sih atau database. Nah, untuk kali ini silakan pilih apa yang kalian mau pakai. Misalkan Python, biasanya dikasih Python apa. Maksudnya. Dan untuk kali ini kita nggak usah pakai, jadi kosongan. Silakan disesuaikan nanti yang ini, kalian mau buatnya apa. Desain silakan. Kalau mau bikin dokumentasinya pakai README, boleh silakan. Oke, saya set dia di public supaya biasanya sih kalau di asisten biasanya dikasih public supaya ketahuan siapa yang sering commit sama push. Jadi saya bikin repository. Oke. Setelah saya bikin repository, jadi kan ini kita sudah bikin repository tapi masih kosong isinya. Ini masih kosong. Oke. Jadi ini masih di kata kelompok. Jadi kata kelompoknya pertama initiate dulu. Jadi initiate dulu template projectnya. Jadi misalkan kalau tergantung framework. Kalau kalau Java nanti kan itu ada frameworknya sendiri. Ada project susunan foldernya bagaimana strukturnya. Jadi anggaplah saya copy dulu, saya buat dulu dari sini. Jadi saya clone. Uh, Oke. Setelah misalkan saya simpannya di sini. Uh, Terus kita tinggal buka terminal di folder ini. Oke, perlahan kelihatan. Oke, terus kita clone. Jadi clone yang repo yang tadi git clone. Oke, kita sudah clone dan dia katanya di sini you appear to have clone an empty repository. Jadi kalau kita lihat ininya, kita lihat direktorinya sudah ada. Jadi kita masuk di remote. Uh, kita masuk ke foldernya. Oke. Nah, eh, sebenarnya sudah ada petunjuknya di sini. Jadi karena kita sudah ada apa sudah bikin reponya, tapi kan kita belum initiate gitnya. Git. Nah, Git itu mungkin secara dia kayak aplikasi version control, jadi dia merekam semua apa perubahan-perubahan apa yang terjadi di reponya kita atau di foldernya kita dalam artian di sini. Jadi proyek ini kan folder yang tadi saya copy ini
foldernya ini, eh, saya akan minta Git untuk merekam semua aktivitas atau eh, perubahan-perubahan yang terjadi di folder ini. Kayak perubahan file, penambahan file, atau penghapusan file. Itu semua akan ada di sini. Penambahan folder, buka folder, itu semua akan direkam. Jadi untuk buat supaya Gitnya paham, mana tadi? Oke. Jadi kan kalau kita lihat Git status, nah, oh sudah ada. Oh ini di bagian luarnya, ini Git yang paling luarnya. Jadi supaya seharusnya belum ada. Jadi bikin initiate Git untuk folder ini sendiri. Jadi pertama Git init, Git init. Oke. Jadi sekarang sudah ada. Kayak initial existing Git repository di sini. Jadi sekarang sudah ada Gitnya. Jadi Git sekarang sudah, folder ini sudah, folder yang sekarang tadi, yang ini sudah terpantau sama Gitnya yang terinstall di laptop kita sudah memantau ini. Nah, bisa pakai readme.md, bisa bikin filenya. Ataukah kalau misalkan kita lihat code-nya begini, code titik, kita buka Visual Studio Code. Nah ini kan sudah ada. Nah sekarang bikin dulu struktur folder. Jadi bikin dulu struktur folder. Jadi biasanya tergantung proyek apa yang dibuat. Jadi misalkan kalau nanti Java, Java FX, eh, nah, biasanya kan nanti ada, eh, harusnya ada ini nih. Jadi ada SRC, main, Java, controller, service, DAO, resource, view, CSS, image. Ini itu sudah dibuat dulu folder. Contohnya misalkan kita pakai Maven, kalian pakai Maven, biasanya folder itu seperti ini. Nah, eh, anggaplah saya bikin folder fitur di sini, isinya fitur, terus saya buat new file lagi di sini main tuh. Oke. Jadi ini mainnya, ini fitur-fiturnya. Anggaplah fitur-fiturnya ada di sini main. Nah, eh, anggaplah isinya ini main. Tujuannya apa? Tujuannya jadi nanti anggota kelompok pun nanti dia cuma kerja menambah fiturnya di sini. Masing-masing, misalkan bikin fiturnya kan anggaplah ada login sama profile. Nah, login itu nanti anggaplah dikerjakan sama siapa tak, Reza ya. Reza sama uh, Rafli. Nah, anggaplah Reza untuk login, Rafli untuk profilnya. Jadi kita bagi dua memang, kita bagi bagi memang untuk fiturnya. Jangan satu fitur itu dikerjakan sama dua orang. Jadi anggaplah dia file terpisah. Gitu. Jadi memang pembagian tugasnya itu harus berbeda file. Nah, setelah selesai, kembali anggaplah saya sudah atur, jadi ketua kelompok sudah atur ini, sudah mengatur apa, sudah mengatur filenya. Nah, itu tinggal kita buat, kita kita upload ke remote repository kita. Jadi pertama kita bikin, uh, kita git status dulu. Nah, git status klik. Nah, ini kan git status, jadi dia akan menampilkan kita di branch mana. Maksudnya kita sekarang di branch main branch, branch utama. Belum ada commit, terus ada untracked file. Jadi ada file yang tidak yang di untrack. Jadi tidak diketahui ada file baru katanya. Dan itu adalah main.py sama folder yang tadi. Nah, kalau kita lihat ke folder yang di sini tadi, sudah kita bikin ini dulu. Kita bikin commit, kita commit dulu. Jadi commit
Nah, untuk commit itu biasanya kita git. Jadi yang di ini kita git add dulu. Jadi ada beberapa stage di GitHub ya. Git. Jadi ada yang namanya local repository ini yang sekarang. Terus ada staging area. Staging area itu yang kayak misalkan main ini kan masih di lokal. Kalau dia sudah siap untuk direkam atau di commit jatuhnya, itu dia di staging area. Jadi kita harus add dulu. Jadi dia harus pindah ke staging area dulu baru bisa di commit untuk direkam, dibuat rekamannya. Jadi kita add, biasanya add-nya itu bisa pakai nama filenya .9p. Tapi kalau misalkan ada banyak file bisa pakai titik, git add titik. Nah, terus git status lagi. Nah ini, sekarang sudah ada ini, change to be committed, jadi sudah ada yang bisa di commit, git commit, pesannya apa. Nah, kasih pesan yang bermakna supaya tahu bahwa eh, karena kan komitan ini istilahnya jadi history. Jadi kalau misalnya ada salah kita bisa revert back ke history yang jadi kasih. Tapi supaya tahu, supaya kita tahu eh, komitnya apa yang terjadi di komit ini. Jadi kayak checkpointnya. Nah, kita kasih nama, misalkan membuat struktur folder project gitu. Jadi commit min m message apa message-nya. Ntar. Oke, jadi kita sudah selesai. Nah, sekarang kita sudah ada kita selesaikan, sudah terekam, kita sudah melakukan satu komitan. Nah, sekarang kita push, kita hubungkan yang sekarang kita push karena kita tadi uh, langsung clone ya. Jadi clone itu kita nggak usah bikin ini sih branch. Karena terus namanya juga sudah biasanya kan kalau ada yang git, git yang dulu itu branch yang utamanya itu namanya master bukan main. Nah, kebetulan di sini kita sudah main, sudah sama dengan yang di hub remote repository kita, jadi nggak usah. Tapi kalau mau ganti ininya bisa di eksekusi ini lagi nggak masalah. Ini untuk rename branchnya, git branch. uh, ini listnya main. Nanti kita belajar tentang branch sampai sini. Uh, Setelah itu kita commit. Nah, ini set originnya. Misalkan kalian bikin folder tadi, udah usah kalian udah clone ya. Kita tidak clone, kita bisa buat kayak gini, git remote add origin. Jadi origin itu nama nama remote repository. Jadi kan yang sekarang ini kan yang folder yang sekarang ini, folder ini. Nah, nah folder yang sekarang yang ini remote git ini kan ini lokal 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 repository namanya. Supaya orang bisa pakai, supaya maksudnya bisa diakses sama Rafli sama Resa, itu saya upload di remote repository yaitu di GitHub. Nah, untuk hubungkannya itu bisa pakai ini. Tapi kalau sudah di clone otomatis biasanya. Otomatis kan tadi saya clone dari GitHub. Nah, itu biasanya otomatis langsung di set originnya. Tapi kalau misalkan kalian bikin folder sendiri dulu, tadi foldernya saya buat sendiri dulu, baru saya bikin Git, terus ada repository kosong, saya bisa kasih kayak gini. Git remote add origin. Nah, ini kebetulan tadi sudah ada error, dia katanya sudah eksis. Ini sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal push. Gitu. Nah, jadi kan ini kosong ya. Kalau kita lihat tadi ini kan masih kosong. Kalau saya ini refresh kan masih kosong. Jadi yang folder yang tadi saya push lagi. Jadi caranya perintahnya tadi, tunggu biar oke, biar kelihatan. Jadi kayak tadi git push min u origin. Origin itu nama tadi sesuai dengan nama uh, remote repository-nya. Terus dari branch mana ke branch mana. Misalkan saya mau
eh, kalau main begini berarti yang brand sekarang kita push ke main. Nah, cuman biasanya kalau saya sendiri, biasanya saya ketiknya begini, main, maksudnya kan saya di branch main sekarang, di lokal. Saya mau push dia ke main juga, berarti saya tulis main, main. Jadi eh, branch main ke branch main yang di remote di sana. Bentar. Nah ini, jadi sudah selesai, ada tiga objek katanya, counting objek ada tiga dari tiga. Writing objek 100% berhasil semua. Itu sudah ada di sini dan berhasil. Nah, itu kalau kita kembali ke sini, kalau kita refresh, nah itu sudah ada. Dan sudah ada main.py-nya tadi. Wah, tunggu, fiturnya nggak masuk ya. Wah, saya masuk. Tunggu, sekarang di sini. Iya, ada. Itu harus. Tunggu, apa harus diisi dulu ya? Tunggu ya. Harusnya otomatis. Git, uh, git, git add, git status, git, uh, git, and file profile dot py gitu. Oke, setelah di add, di commit, nah misalkan saya push lagi, uh, git status, oke, saya push lagi, oke, back sini, fresh, oke. Saya nggak tahu tadi, eh, kalau kosong mungkin dia nggak ada ya, kosong, kalau kosong nggak bisa diupload dari file, mungkin saya nggak tahu apakah saya bikin kesalahan atau enggak. Nah, anggaplah sudah selesai begini, sudah ada fitur, sudah ada main.py. Nah, ini intinya sudah siap lah. Maksudnya orang sudah bisa kerja, teman-teman yang lain sudah bisa kerja. Nah, sekarang sebelum saya share, itu saya harus setting dulu, masuk ke setting di sini. Jadi masuk ke misalkan ini repo. Ini kan reponya. Misalkan ini, yang tadi itu yang ini. Nah, ini. Nah, maaf. Saya setting jadi untuk invite teman yang lain kan biasanya kalau kalau di lab kan kalian pakai working. Sekarang kita tambah kolaboratornya supaya enak. Jadi saya tambahkan kolaboratornya dulu. Nah, saya tinggal add find people, misalkan Rafli. Oke, ini ya Rafli, betul ya? Rafli, oke betul. Saya add, tolong langsung di accept. Terus Reza, satu, satu lagi Reza, bisa minta akunnya. Oke, Reza ya. Sip. Nah, ini sudah ada dua.
dua pending invalid. Oh ini sudah ada, tolong diterima. Biasa, biasa, biasa. Nah, setelah di ini, saya bikin rule dulu. Jadi kita bikin aturan dulu. Jadi di branchnya. Jadi tujuan dari orang kerjanya di GitHub itu supaya jangan sampai ada yang codingnya salah, terus masuk di programnya kita, program kalian begitu, terus error. Udah tahu bugnya di mana. Jadi kita bikin uh, rule dulu. Di sini ada add branch roller set, ada yang klasik. Nah, silakan coba cari tahu yang ini. Saya sendiri belum coba yang ini. Biasanya cuma di klasik, add classic rule. Nah, terus saya mau kalau kita lihat tadi di branch-nya, kalau kita lihat di remote sini, ini kan ada branch. Di sini ada yang gambar ini. Ini kan branch. Jadi ada main. Terus kalau misalkan kita buat branch yang baru akan muncul di sini. Nah, kita mau supaya main ini terlindungi. Nggak boleh langsung aja. Jadi kalau misalkan Raffi sama Reza selesai coding, terus menyelesaikan fiturnya, dia komitnya jangan ke sini, tapi ke branch dulu. Baru nanti kalau misalkan sudah di review bagus, baru saya merging ke main. Begitu, itu aturannya. Begitu cara aturan umumnya. Jadi saya setting, saya bikin uh, role di sini. Bisa di roll, bisa di branch di sini, terus saya tambahkan di sini main. Jadi kalau dia di branch main, saya klik yang ini, require a pull request before merging. Jadi dia harus ada pull request dulu. Nah, di pull requestnya itu minimal di sini harus di approval berapa orang. Jadi misalkan 3 orang, kalau kita 3 orang, misalkan mau di review 2 orang boleh, jangan 4 orang. Kalau 4 orang berarti kan kurang. Nah, misalkan kan kita timnya cuma 2 orang, berarti minimal 1 orang yang review itu bisa digabungkan. Jadi ini tinggal tambahkan, terus uh, jangan do not allow bypassing bubble setting, sama jangan centang ini for push. Jangan di allow. Wait, oke. Sekarang termasuk saya, Raffi sama Reza, itu sudah tidak bisa melakukan push langsung ke main karena sudah ada aturan. Nah, kurang lebih seperti ini saja aturan umumnya. Aturan umumnya. Nah, oke. Biasanya kalau diklik di project, kita bisa bikin project di sini. New project. Oh, nggak ada. Hmm, kan bikin new project di sini. Anggaplah saya pakai Kanban. Kanban. Oke, upon issue remote. Anggaplah seperti ini, create project. Nah, anggaplah kan saya ketua kelompok. Jadi uh, saya kan bikin jadi sekaligus tim lead. Jadi supaya supaya apa? Supaya uh, yang di allow. Uh, saya takutnya yang di allow ya, yang setting yang tadi. Nah, itu yang force setting, saya takutnya kita bisa force push ke main. Jadi kayak uh, jadi ada kan yang push, misalkan dia nggak bisa push karena ketinggalan begini. Di situ bisa jadi tadi konflik. Kalau kita force bisa, misalkan git push force itu bisa. Nah, anggaplah misalkan itu city. Ada lagi.
Tapi yang penting itu tadi yang paling atas yang eh, apa? Nah, ini tugas 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 di kelompok change harusnya. Nah, min extend itu seharusnya saya bisa invite lagi tadi Desa. Desa harusnya langsung sih. Oke, masuk ke sini. Harusnya saya bisa langsung tambah item misalkan buat fitur logi. Nah, ini saya masih kurang paham juga. Biasa ada pilihan begini, saya belum coba-coba. Anggaplah saya bikinnya ini saja. Oh, bukan. Buat fitur login berarti langsung biasanya ke new user. Oke. Nah, ini. Nah, harusnya ada assign-nya sih di sini juga. Ini kayaknya bisa di ini assign. Oke, tunggu. Ini kayaknya karena belum di invite. Oke. Hmm, think harusnya saya bisain sih bisa apa? Bisa di misalkan saya klik di sini, itu bisa saya assign ke tadi tim yang lain. Cuman padahal belum ini, padahal tadi sudah di assign apa? Sudah dibuat ya. Think and see and make change harus admin ya. Hmm. Oke, saya coba admin. Harusnya right sih. Right saja sudah cukup.
Oh bisa. Kayaknya nggak perlu ini langsung sih. Harus di search dulu. Oke, misalkan yang tadi ke Reza. Nah ini, itu kalau saya close, itu harusnya ada di sini. Nih, dia punya Reza. Jadi backlog. Jadi yang saya sebagai ketua bikin, bikin fitur login, terus misalkan add item lagi, eh, buat isu lagi, buat fitur profile. Oke, buat fitur profile, terus nah biasanya sih diisi di sini apa uh, accepted apa ya kriteria supaya kodenya jalan apa. Misalkan profil-profil itu harus harus bisa di view dan baik baik misalkan uh, ada menu edit profil dan uh, pakai rounded foto profil. Oke, create terus saya assignnya ke misalkan mau kasih label juga bisa supaya gampang kelihatan. Nah, sudah selesai. Eh, nah, harusnya misalkan kalau sudah ada, harusnya ada notif ke ini. Jadi kalau kalau misalkan ini kan belum dikerja, jadi kan ada kalau kita lihat ini ada Kanban. Kanban itu dia begini, ada 3 stage. Jadi backlog itu ini pilihan ada apa istilahnya, tugas-tugas yang banyak yang harus dikerjakan. Ini ada di sini yang harus dibuat. Misalkan satu kali sprint itu bikinnya apa? Jadi satu kali coding, misalkan kita kasih durasi 1 minggu, 1 minggu itu sprint biasanya istilahnya. Itu bikinnya apa-apa saja. Jadi misalkan ini yang harus diselesaikan dalam 1 minggu ini. Nah, itu misalkan kalau misalkan Reza sementara kerja, itu langsung pindahkan di sini. Misalkan juga Rafli sudah mulai kerja, pindahkan ke sini. Itu boleh saya pindahkan atau bisa Reza sendiri yang pindahkan. Gitu. Misalkan ini sudah lengkap ya. Oh sorry, harusnya dia di sini. Ini kalau sudah siap. Kalau ini belum belum. Misalkan ini saya lagi list. Misalkan saya sudah list di sini backlognya. Backlog yang sudah siap untuk dikerjakan. Misalkan kan ada beberapa. Misalkan kayak login, logout. Misalkan fitur logout. Logout itu kan harus selesai loginnya dulu. Nah itu harus selesai dulu. Jadi kalau masih di sini belum bisa di pick. Jadi yang kalau mau pick itu yang bagian sini. Kalau sudah ready di sini, nah Resa itu atau misalkan Rafli nanti pindahkan sendiri ke sini. Berarti itu sementara dikerjakan. Kalau sudah selesai itu masukkan ke sini. In review itu kayak sorry, ini sementara dikerja. In review itu misalkan pekerjaan sudah selesai, itu harus saya review dulu atau tim review dulu itu masuk di sini. Kalau sudah di review dan dianggap sudah oke, baru masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Misalkan kan ini sudah lengkap ya, sudah ada proyeknya, sudah ada repo-nya, sudah ada juga uh, ini kanbannya. Nah, sekarang bagaimana caranya tim yang lain kerja buatnya? Nah, uh, yang mau duluan siapa? Reza atau Rafli? Yang siap duluan. Pak. Siapa? Reza. Rafli, Pak. Rafli. 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 Oke, boleh ya Rafli. Share screen boleh ya Rafli. Oh iya Pak, ayo. Gimana caranya?
Eh, Boleh. Ini kan. sudah bisa. Ini cari. Tinggal klik yang share hijau. Side by side atau over the shoulder? Nah, Speaker. Ini Pak. sip, thank you. Nah, itu kan sudah ada kelihatan di situ ya. Nah, Ya. sekarang anggaplah sudah clone ini, sudah clone reponya. Oh, salah kayak ini. Oh, Udah mau. apa-apa. Ini buka dulu, buka tab baru, repositorinya, yang di repositorinya. Duh, Nah, kok. ini, betul. Nah, itu code, di kodenya yang warna hijau, Eh, yang code sudah diklon belum? sudah. Oh, sudah. Oke. Langsung Sudah. buka di sini. Oke, buka di foldernya. Sudah buka Oh, juga di foldernya folder. dulu. Nah, ini. Jadi kan saat di jadi kan Rafli sudah clone yang tadi folder yang sudah ada, strukturnya sudah ada. Dan Eh, Rafli sudah tahu bahwa kalau dia kerja apa sih tugasnya? buat fitur login kah? Login. Login. Ya, login. Berarti sudah siap. Nah, misalkan ini sudah siap dikerja, Hmm. pindahkan dulu yang di ininya, yang tadi. Pindahkan dulu, misalkan masuk di Chrome-nya. Nah, masuk di tugas yang project tadi, yang folder, yang tab folder. Enggak, tab yang backlog, Oh, yang backlog. atas, yang atas. Ya, yang di atas. Itu tab yang ketiga di Chrome. Aduh, gimana ini anunya? Tunggu. Saya kasih mana sih? Aduh, Sabar. aduh Mana jelek sih yang banget. nulis-nulis, yang buat nulis, tunggu. Tunggu. Yang ini, yang backlog tugas OP kelompok. Tab Oh, yang ini. paling atas. Ya, boleh lah klik itu. Nah, itu pindahkan dulu di in progress. Nah, Oh, itu salah. punya Reza. Oh, fitur profile. Astaga. Nah, itu fitur Popper. Ini kan sementara dikerja berarti. Nah, back ke Visual Studio Code. Ya, Nah, eh, nah ini kan sementara dibuka. Nah, kerjanya biasanya jangan bikin di apa? Mungkin Reza sementara kerja boleh boleh kerjakan juga. Nah, sekarang kerjanya kan sekarang di fitur yang Gitmo sekarang coba buka Gitmo, sorry, yang command line-mu tadi, CMD-nya. Nah, Git status coba. Oh, sementara download. Git status, Git status. Nah, sekarang kan dia kalau kita lihat dia di on branch main ya. ya. Nah, sekarang bikin branch Ada. baru dulu. Jadi Git, terus perintahnya Git branch. Nah, spasi nama branchnya. Misalkan kita mau kerjakan fitur profil ya, jadi fitur garis profil misalkan. Fitur, buka, Eh, kasih fitur profil. Fitur garis profil. Oke, ntar. Nah, sekarang coba Git branch. Bentar. Nah, ini kan sekarang kalau kita lihat ada dua ya. Ada fitur profile sama main. ya. Nah, Eh, sekarang pindah dulu ke fitur profile. Jadi git checkout, pindah dulu ke branch fitur profile. Git checkout, pasti fitur profile. Nama branchnya. Nah, sekarang coba git status lagi. Nah, sekarang Raffi sudah pindah di branch, branch ini. Nah, sekarang kerjanya di sini. Nah, masuk ke Visual Studio Code. Nah, sekarang kerjanya di sini. Sekarang sudah mulai bisa kerja mulai ngoding. Anggaplah di folder fitur, bikin, eh itu sudah ada profile ya, profilnya aja diedit.
Oh iya. Oke, profilnya di edit print, eh, menyelesaikan eh, menyelesaikan profil. Oke, save. Nah, saat kita buat itu ada tulisan M di samping file ini. Nah, itu artinya M itu artinya modified. Jadi ada file yang termodifikasi. Baik lagi, Ya, anggaplah sudah selesai ya. Anggaplah file apa script untuk profile itu sudah diselesaikan sama Rafli. Anggaplah seperti ini. Nah, baik baik ke dan siap untuk di commit. Jadi commit dulu di lokal. Jadi kembali ke tadi ke ini ke Pak. command line nih. Nah, betul. Nah, sekarang eh git status dulu. Terus, Nah, waduh. itu kan sudah ada ya, yang di ada ada yang di modified. Jadi Oh harus iya. di git add. Nah, commit dulu. Kalau Git, commit kita git add dulu, git add titik. titik. Oke, terus git commit garis M, message-nya menyelesaikan fitur profile. Enter. Oke, Nah, jadi kan selesai ya. Nah, ya Pak. eh, biasanya biasanya kalian bisa merging dulu dari main ke sini atau eh, bisa langsung push push aja langsung. Jadi bisa langsung ini kita push, tapi pushnya coba langsung ke main. Coba git Git kita mau git push git push push pus nah, min u min u spasi nama remote repository-nya origin ya origin. origin. Nah, origin itu nama nama ini ya nama remote repository-nya. Nah Oh iya, terus mau mau push yang mana, mau push yang branch yang mana. berarti ya Yes, fitur profile betul, profile titik dua. Nah, mau push yang ini kemana? Coba ke main dulu. Harusnya nggak bisa sih. Coba main, titik dua. min ini. Main. Iya, Baru bentar. Coba dulu. Nggak bisa. Nah, oh lihat, di situ ada error ya. Protected branch update fail. Jadi, ini kenapa? Karena yang tadi, orang nggak boleh langsung ke main-nya. Karena kan main itu utamanya kita ya. Nggak boleh rusak. Yang karena kan kodenya Rafli ini kan harus saya review dulu. Jangan sampai ada yang error, ada yang nggak sesuai. Makanya dia nggak boleh langsung push ke main. Gitu. ya. Nah, idealnya anggaplah misalkan Reza ternyata lagi kerja juga ya. Idealnya sebelum push itu harusnya pull dulu. Idealnya sebelum push itu pull dulu. Jadi coba pull dulu. Jadi git pull. Git pull. Entar, Kok saya lupa ya. Ya, eh, misalnya Pak. apa? Saya cari dulu pullnya kalau misalkan. Oh ya, ini git pull origin main. Git pull spasi origin. Nah, sorry. Jadi git pull dari mana? Remote repo apa nama remote repository-nya? Origin kan? Oh ya, Origin spasi branch yang mana? pull. No. Bukan branch yang mana yang kita mau tarik dari repository? Main. Main. Jadi tarik dulu yang ada di main dulu. Jadi sesuaikan dulu. Jangan sampai ada Hmm, update. Jadi ditarik dulu. ya Enter. Pak. Jadi, nah ini kan very up to date. Jadi sekarang kita sudah update sekarang. Takutnya begini. Takutnya tadi ada Reza sudah selesai juga dia commit, sudah push. Nah, jadi kita pull dulu codingan yang sudah jadi, yang dari Reza itu, baru kita push supaya push yang terakhir itu yang paling baru lah begitu. Nah, sekarang di sini baru di push.
ulangi push, git push, Git push. menu, origin. Nah, di dua. Nah, kita pushnya ke branch baru. Jadi kita bikin branch baru, fitur profil juga. Kita bikin fitur profil. Misalkan kita kasih sama saja namanya fitur profile. Oh, 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 oh. Nah, jadi kita Oh, pushnya ke ini, ke branch yang ini. Jadi eh, branch yang fitur profil kita push ke fitur profile juga yang ada di remote. Enter. bentar. Nah, ini bisa ya. Habis. Nah, Hmm. back ke atas, back ke GitHub, GitHub. Kita lihat GitHub ini bukan GitHub. Remote-nya yang folder di bukan di ini, tapi di oh ya, ini boleh tadi in review. Ganti yang fitur login profile tadi, yang profile gesernya di in review. Kan sudah ini tarik tarik kayak in review. Oke. Nah, masuk ke repository paling atas, lagi atas, paling kanan. Aduh, Tab keempat. Ya, yang keempat, tab keempat. cara hilangkan anunya panelnya gimana? Tidak apa-apa, yang ke atas lagi. Yang tab itu yang fix tempat repository. Ah, ya, cara hilangkannya ini Bukan, gimana? Kayak saja. tunggu. Ini Quick kakak? main. Ya boleh lah. Nah, itu kalau kita lihat lihat ya quick main-nya, ya kan sudah ada fitur branch baru ya di bawah fitur profile. Nih pak. Nah, sekarang itu kan ada compare and pull request bisa langsung di situ atau ke atas pull request. Jadi Rafli bikin pull request ke atas bukan yang itu. Bisa yang itu. Tapi ini yang ajari yang anunya yang misalkan udah ada compare and pull request. Pull request pilih di isu di sampingnya isu. Sampingnya itu di sampingnya isu pull request. Pull request, Eh, pull ya eh, itu atas pull request eh. ya itu klik. Ah, Oh, salah. nah, sekarang eh, bikin new di situ, Ya, bikin new, klik new pull request. Sebenarnya bisa langsung yang di atasnya, tapi ini cara manualnya. Klik. oke. Nah, kita mau merging tadi. Oh, Jadi Rafli request merging. Saya mau merging ke main dari branch yang tadi, yang compare-nya. Bukan yang itu main betul, sampingnya. Itu sudah betul main, sampingnya. Compare main, bukan ya. Itu klik fitur login, fitur profile. Oh ini kayaknya fitur loginnya dari Reza tadi. Oke. Nah ini, lihat ada centang able to merging. Create pull request. Oke. Kasih di apa begitu keterangan atau apa ya create pull request. oh, Biasanya aduh, eh, oke enggak ketekan. apa-apa. Nah, itu kan sudah selesai. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai. Coba saya stop sharing. Lihat di sini, mergingnya kan harus di-review dulu. Jadi harus Oh, waduh, antara saya atau Reza yang review. Anggaplah Reza boleh share screen lagi. Sekarang Rafli sudah selesai tugasnya, Rafli sudah selesai. ini pak. Tinggal tunggu review dari yang lain. Oke, stop sharing ya, gantian. Oke, sekarang coba anggaplah saya lagi sibuk. Yang review itu anggaplah Reza. Nah, coba share screen Reza. Iya, Pak. Oke. Nah, mana tadi? Iya. Agak diperbesar sedikit ya. Oke. Nah, anggaplah di pull request, coba pull request. Nah, itu kan ada menjelaskan fitur profil ya dari isunya dari Rafli. Nah, klik. Ini, Pak.
Iya, betul. Nah, itu kan ada kodenya ya. Nah, itu di review dulu, harus di review. Nah, itu klik tadi, klik yang menyelesaikan fitur profile. Nah, klik yang ya itu, bawahnya, bawah-bawah atas yang menyelesaikan fitur profile. Ya. Itu harus di review dulu. Bahwa ini saya mau cek di mana yang buat nulis ya. Harusnya ada yang buat nulis. Oh ini, sorry, sudah ada. Bentar, bentar. Ini nih, jangan digeser dulu. Di sini yang ini. Itu. Ini Pak. Klik. Ya. Nah, itu di review. Review kodenya. Ini di reviewnya di bagian sini. Nah, itu lihat kodenya. Oh, ini betul enggak? Ada yang salah enggak? Jangan sampai ada yang salah penamaannya enggak sesuai dokumentasi, enggak sesuai dengan yang kemarin rapat, ya kan? Ya Pak. Ataukah error logiknya. Nah, kalau sudah selesai, bikin reviewnya. Betul, gitu. Nah, kasih komen. Terus. Oke, biasanya bagus, sudah betul. Ya, sudahlah, terus. Oke, submit review. Nah, itu sudah selesai. Itu harusnya sudah bisa di merging. Tunggu, kenapa belum bisa ya? Apa harus saya coba cek? Sudah ya. Oh sorry, harus di approve. Review change, ya klik di situ, approve bawahnya. Nah, submit review. Nah itu Oke Pak. harusnya di situ. Nah ini bisa di merging pull request. Jadi yang review bisa di merge. Jadi merge aja langsung. Merge. Oke, Confirm. confirm. Sudah. Nah, ini biasanya ya sudah, misalkan ini kan sudah bergabung ya, branch yang dibuat sama Rafli itu sudah digabungkan ke main. Nah, branchnya kan udah berguna. Bisa dihapus, delete aja, delete branch. Nah, sudah. Nah, kalau sudah selesai begini, di project, back ke project, di project. Nah, ini yang fitur profilnya itu kan sudah di-review ya tadi ya. Sudah Nah, itu Pak. ya yang punya tugasnya Rafli sudah selesai ya. Itu bisa digeser, bantu geserkan. Nah, ini. Jadi kan ini sudah selesai, profilnya kita anggap sudah selesai. Itu sudah di review sama Resa dan sudah di merging sama sudah selesai kerjanya. Jadi kalau sekarang oke. Resa tadi sudah selesai buat fitur loginnya juga ya. Tadi muncul lagi Pak. Bentar. Oke, coba dulu. Oh ada error. Coba buka Ini, di VS Code-nya dulu. ini Pak Scott. Oke. Login profile. Coba klik login profile Di mana Pak? bawahnya, yang login profile. Ya Pak. Nah ini kan masih kosong ya kodenya. Oh ya Bu Nah, itu kan Scott. jadi sebelum coba masuk ke perintah di sini, masuk ke command line-nya lagi, command line, Ya Pak. command line di CMD. Nah, itu. Ya. Coba pull dulu, git pull spasi.
origin. gitu. Oh, jangan semua, Ben. Ah, iya, itu dia. Eh, git, aduh, Gitu. oke, git pull origin Ya. dari main. Enter. Oh, ada yang belum selesai commit dulu deh. Git commit, git add dulu, git status coba, git status. Oh ya, ada fitur profile itu belum di commit, git commit dulu. Oke, misalnya profile, profile harusnya profile atau login sih? Login kalau saya. Tapi kenapa yang dimodify profile? Ya udah sudah Ya, lah. Login saya fitur login. login. Oke, coba git status lagi. Oke, sekarang langsung pull dulu. Oh, ini masih di branch main. Harusnya di branch ini tadi, di branch apa? Tidak apa-apa sih, misalkan kan ini cuma di repo ini ya. Tapi harusnya kalau mau aman, bikin kodenya ya. Maksudnya mau lagi ngedevelop kalau kalau developing fitur itu bikin di branch ya, origin main. Oke, update harusnya back ke ini VS Code. Harusnya sudah ada isinya ya kan profilnya sudah ada isinya. Ini sudah ada isinya. Nah, sekarang eh loginnya ini mau di-push. Kayaknya sudah di-push tadi. Sudah Tadi di-push ya? Oh, fail. Coba back lagi. Iya, sudah. Git push. Tapi ini kan sekarang di main ya. ya, Ya sudah lah, git push. Misalkan begini, kalau misalkan Resa ini dia kerjanya di main. Ya sudah, git push. apa ya Pak? Min U. Nah, dia kan kalau kita cek tadi, kenapa saya tahu Resa tadi ini kan tadi git statusnya dia di on branch main. Nggak apa-apa. Misalkan kalian mau kerja di situ juga nggak masalah. Nah, sekarang git push spasi min U, min U, Apa? Info. min U. Iya, Info. min U spasi origin spasi eh dari main di sini. Ini kan main ya. Main titik dua ke bikin fitur baru di sana. Misalkan fitur login nih, branch baru fitur login. Login. Oke, mantap. Ntar, oke, ada yang bertanya dari sambil kita tunggu. Oke, silakan dicek. Harusnya sudah ada dia bikin pull request. Izin pertanyaan Pak, jadi git push origin main itu digunakan kalau misalnya kita buat branch-nya. Iya, buat branch-nya Pak. Betul. Jadi kalau misalkan git push origin main titik dua main, berarti kamu mau push branch main dari lokal ke main di origin, di remote-nya. Kalau misalkan tidak perlu ya enggak usah. Biasanya langsung min u, git push min u origin ke sekarang kalian lagi di branch mana? Itu pasti jadi otomatis jadi defaultnya. Terus kalian mau kalian mau push ke branch apa di origin. Nah itu sudah ada harusnya sudah ada. Di atas di coba cek di anu dulu di repo-nya dulu. Di repo. Maksudnya di code itu yang ini. Ya itu harusnya ada branch-nya di sini, branch di situ. Di branch.
Ya di branch itu kan harusnya ada dua fitur login, ada fitur login kan. Nah, Ya, Pak. ke pull request. Nah, itu sebenarnya bisa langsung di sini, bisa langsung yang ini, Iya, bisa Pak. langsung yang itu. Atau kayak tadi, kalau misalkan kayak yang ini boleh lah yang di atas. Ini kan langsung fitur login. Jadi kan kalau kita cek ke atas, coba ke atas dulu. Nah itu, lihat dia dari fitur login ke main, Hmm. ya kan? Itu otomatis. Nah, create pull request. Nah, coba ke bawah, tunggu ini, checking ability merging automatically. Nah ini, dia harus butuh review, merging is blocking. Nah harus dicek dulu, gitu. Nah anggaplah saya yang cek, coba saya yang cek. Stop sharing ya. Anggaplah saya lagi yang share. Oke, oh ini tadi yang namanya git pull origin min. Jadi bisa pakai fetch, bisa kalau pull itu langsung kayak fetch sama commit. Jadi pull origin min. Sekarang masuk ke sini. Harusnya ada pull request. Nah ini ada pull request fitur login. Ada isu di sini baru katanya dari ini. Kalau kita baca, dia fitur login mau di merging ke main. Review required. Klik. Nah ini kodenya di sini menyelesaikan fitur login ada dua ya. Yang terakhir itu yang ini. Klik. eh, Wait. Nah ini kodenya di bawah sini. Print login selesai. Ini saya lihat kodenya. Oh nggak pas selesai. Saya rasa sudah oke. People request. Oke. Ini kodenya. Bisa cut. Kalau nggak salah ini untuk lihat kode ininya tadi. Kalau mau lihat ya lebih gampang bedanya. Ini kodenya di sini. Dan di sini kalau ada yang warna hijau itu artinya ada yang ditambahkan. Kalau yang kurang itu berarti ada yang hilang. Gitu. Ya sudah, saya klik looks good to me biasanya. BTM, approve, submit. Nah ini sudah selesai, no conflict with base branch. Oke, saya pilih merge and pull request, confirm. Nah itu, nah, sudah selesai, sudah selesai. Jadi yang tadi, yang fitur yang tadi sudah selesai. Ini kita tidak butuh lagi branchnya. Dilihat, kembali ke isu buat fitur login ya. Itu kan harusnya sudah selesai. Saya bantu misalkan, oh ya ini bisa diganti di sini juga. Yang tadi kayak in progress ini harusnya in review tadi ya. Masuk in review dulu, sudah in review baru ganti ke down. Sudah selesai. Nah, sekarang isunya sudah kosong. Oh, karena sudah selesai isu, jadi isu itu kayak masalah-masalah yang ada yang perlu, misalkan ada bug, bisa langsung bikin isunya. Kode sudah selesai, saya lihat kodenya. Kodenya itu cuma satu branch main, dan di dalam situ ada sudah fiturnya sudah ada login sama profile yang dikerjakan sama Rafli sama Reza. Jadi di main ini yang dijaga, jangan sampai langsung rusak. Makanya tadi tidak boleh orang langsung komit ke main. Usahakan jangan langsung komit ke main. Ada mungkin itu cara rapinya. Tapi apakah harus buat apa? Apakah harus bikin yang tadi bikin proyeknya? Tidak mesti. Tapi kalau mau yang terbiasa bisa bikin kayak begitu. Yang biar teratur. Berarti ketahuan yang kerja siapa, bagiannya siapa, bisa bikin kayak tadi. Nah, tapi hati-hati jangan sampai kalau misalkan jadi begini tadi, istilahnya begini, supaya tidak ada konflik, itu
Jangan jangan kalau misalkan kita dikasih assign profile ya sudah kerjakan yang profile. Jangan pernah singgung yang login. Jangan pernah singgung yang login. Karena kalau misalkan contoh, coba contohnya misalkan tadi kalau misalkan Reza kerja dia di login dia bikin code yang lain lagi, gini misalkan dia akan konflik karena kan di baris satu itu versinya Reza sama versinya Rafli berbeda. Itu konflik. Nah itu konflik kita harus selesaikan. Konflik itu maksudnya di baris satu di ini yang jadi gitnya bingung bertanya balik yang mana yang mau diambil ini apakah keduanya kalau keduanya harus dirapikan kalau salah satunya yang mana jadi itu yang jadi concern kalau misalkan ini kerja-kerja di dengan gitu. Jadi kalau misalkan intinya file kalau misalkan login P ini kerjaannya Reza ya sudah Reza yang harus bertanggung jawab di sini jangan pernah rusak-rusak di bagian sini. Nah, biasanya itu kalau kita pull request, ada konflik, misalkan ada yang anu ya sudah langsung tolak pull requestnya. Kenapa ini? Ada masalah di loginnya. Misalkan tadi pull request kalau misalkan ada yang error ya tadi. Kan tadi hijau ya. Biasanya ada yang warna ungu atau warna merah. Artinya tidak bisa dianu karena ada konflik. Ya itu harus di solve dulu. Solve-nya bisa yang ketua timnya solve baru perbaiki ataukah langsung tolak tolak mergingnya pull requestnya ditolak suruh hubungi apa ininya karena ada konflik jadi tolong dicek konflik di file ini kenapa bisa tolong diperbaiki bisa jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya cara kerja dibikin apa cara kerja di ini tapi perhatikan ingatlah jadi kuncinya sebelum pull dulu tarik dulu. Nah, misalkan kan sekarang saya kodenya kan sekarang ini masih yang lama ya. Misalkan saya mau lanjut nge-code, misalkan saya bikin yang baru, ya saya pull, saya push dulu, saya pull dulu. Git status, misalkan saya di branch main, uh, git, 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 git branch. Oke, sudah saya bikinnya git ini dulu, git uh, pull dulu, pull origin main. Oke, sudah selesai harusnya sudah ada login ya ini ya saya sudah dapat nih update kode update paling update-nya yang sekarang saya bisa bikin baru misalkan saya bikin file baru eh, profile login lookout.py misalnya saya bikin kodenya di sini print cuman biasakan sorry lupa lagi cuman biasakan saya delete dulu cuman biasakan misalkan sudah bikin begini saya mau develop biasakan bikin branch baru di sini juga git branch eh, fitur di checkout baru setelah kalau kita lihat di sini ini sebenarnya bisa langsung dilihat harusnya di sini kelihatan sekarang kan kita di oh ini sudah kentara tuh anu ya. Bersih rapi ini penerbangan profile dia masuk ke sini sebenarnya bisa pakai di sini juga misalkan saya bikin folder baru ya sudah file di sini uh, lockout.py print menyelesaikan lockout save
git commit git add titik git commit tekan. Nah, kapan kita commit? Pertanyaan mungkin kapan kita commit? Jadi usahakan commit jangan kayak baru satu kode belum selesai commit lagi. Usahakan commitnya itu kayak sudah selesai satu fitur commit, sudah selesai satu modul ya, sudah selesai atau misalkan lebih kecil dari fitur modul. Misalkan dalam logout itu kan ada atau login kan itu ada beberapa modul. Misalkan ada modul untuk cek validasi email itu sudah diselesaikan ya commit menyelesaikan modul menyelesaikan email gitu. Validasi email bisa. Jadi usahakan selesai. Jadi kalau misalkan lagi kerja ini tapi tidak selesai modulnya, jangan dulu di commit. Selesaikan saja dulu. Sudah selesai baru di commit. Git full main balik full origin main. Oke, sudah up to date baru bisa git push min u main origin pushnya saya mulainya dari sini fitur out ke fitur logout. Ini bebas, maksudnya ini tidak mesti sama. Misalkan fitur logout remote, misalkan saya bikin, nggak masalah. Berarti dari yang jelas ini saya ambilnya dari fitur logout yang main sekarang, yang di lokal, saya bikin fitur baru, remote branch baru di atas namanya fitur log itu, terus saya push ke situ. Oke, fitur oke salah fitur logout. Oke, fitur logout remote. Oke, sudah selesai. Back lagi ke sini. Nih, sudah ada isinya. Oh, lebih fitur logout remote. Nah, masalah. Cuma kalau nggak mau bingung, kasih sama saya. Nah, ini juga keliru kerjanya. Kenapa? Saya langsung kode, tapi padahal di project belum ada isunya. Di sini, harusnya saya bikin isu dulu. Jadi saya bikin isu dulu di sini. Harusnya saya bisa bikin logout. Uh, buat fitur logout. See yourself. Gitu. Harusnya ini sudah ready, harusnya saya langsung. Karena keliru, harusnya langsung di-review. Nah, itu salahnya. Artinya tidak disiplin lah. Tidak disiplin, akhirnya biasanya kacau. Oke, compare and pull request bisa langsung diklik di sini. Jadi saya langsung mau coba push ini ke Mi. Create pull request. Nah, tinggal di review sama teman anggota yang lain. Kalau sudah selesai, dia langsung net full, sudah selesai. Terus di delete selesai. Nah, terus bagaimana yang di sini? Bagaimana dengan yang di lokal? Nah, di lokal di sini ya terserah. Misalkan yang di lokal di sini kan kalau sekarang uh, git status kan kita kerjanya di ini ya, with on branch fitur lokal. Nah, bisa di merging ke main ataukah nanti tinggal di pull saja baru yang sudah misalkan baru yang kalau misalkan requestnya kita sudah selesai di GitHub itu bisa langsung di pull dari situ. Ataukah kalau misalkan di sini yakin bisa juga kayak git checkout.
check out min di sini. Kalau kita, tapi masalahnya kan di min belum ada, kosong. Yang logout bisa git merge fitur fitur logout. Kita bisa merge di sini. Nah itu sudah ada, logout sudah ada di sini. Terus git branch min d kita hapus yang fitur kita, karena kita rasa tidak butuh lagi, ya sudah branchnya dihapus. Nah, bisa kayak gitu. Jadi tergantung ini. Jadi usahakan hapus saja yang sudah branch yang tidak dipakai, karena itu lumayan menambah berat. Karena kan dia histori ya, jadi filenya itu tersimpan, rekamannya itu tersimpan di Git. Jadi biar tidak terlalu berat, ya sudah hapus saja. Silakan pelajari Git eh, log. Ini semua komitan-komitannya. Jadi misalkan ini komitan-komitan semua. Oke, oke, oke. Ya, sudah. Kalau nggak tahu eh, terminal window, selalu lupa lagi nih shortcut. Sebenarnya selain itu, misalkan kayak tadi git log ya, git log bisa kalau nggak salah one line. Nah ini, nah ini ada misalkan tadi yang filter profile ya, itu menambahkan file sorry, ini, nah ini ternyata di merging itu error, ternyata error yang login. Nah itu bisa kalian ambil yang ini terus kalian revert, git revert kalau salah, revert case code. Ini kita bisa masuk saat misalkan kode yang di sini itu yang bisa kalian bisa pakai untuk kembali ke keadaan yang sebelumnya itu. Misalkan logout itu ternyata bug dan kalian bingung bagaimana perbaikinya, error. Kalian bisa revert ke kode yang sebelum ini, sebelum error itu terjadi. Lupa apa perintah? Revert biasanya, revert atau apa? Yang jelas yang dibutuh itu yang ini, hashcode. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau Anda ada yang mau ditanyakan, boleh absen baru. Kayaknya itu saja dari Git yang perlu saya tambahkan. Dari minggu pekan 16 harusnya nilai sudah masuk semua. Coba share screen. Untuk pekan 16 mungkin udah ada kelas, udah ada apa? Coba dicek nilainya dulu sama asisten atau apa sama yang lain. Eh, Kalau ada yang kekurangan atau apa langsung lapor misalkan ke saya atau ke asisten misalkan kenapa ini sama nilai dari Pak Supri coba dicek.
Siapa tahu ada yang perlu perbaikan atau apa. Kalau kalian merasa rendah nilainya kurang, misalkan di Pasupi, sarannya sih menghadap saja, tanyakan. Jadi kalau bisa minggu ini sampai pekan depan itu tolong dicek untuk nilainya algoritma dan pemrograman itu apa ada yang belum selesai atau enggak, ada yang bisa diperbaiki atau tidak ke Pasupi atau ke sama sistem. Oke, silakan absen kalau sudah. Pak, izin Pak, Ya, iya ya. Kenapa ada Pak Arif? teman yang minta absen ulang soalnya nggak bisa SS di HP-nya. Oh iya, karena pakai Zoom ya. Oke, oke. Aduh, wih, lumayan banyak. Ahmad Tifli, Hadir Pak. Afdol, Afdol, Afdol enggak deh. Asam Syamardi, Ahmad Aidil, Hadir Pak. Ahmad Sabri, Hadir Pak. Aida, Aida, Aida Dalili, Aldafa, Aldafa, Hadir Pak, hadir, Almin, hadir. hadir, Almendo, Hadir Pak, hadir. Andi Alifah, Hadir, Pak. Andika Rahman, Hadir, Pak. Fatisha, Fatisha, Raisya, Fatika, Raisya, Baktiar, Gabriel, Marvin, Gabriel Marvin, Iman Arif, Iman Arif, Hadir Pak, hadir, hadir. M. Dafa, Muhammad Dafa, Muhammad Dafa, Mawadah, Hadir, Pak. Muhammad Fajar, Muhammad Fajar, Mufidah, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Alif, Hadir Muhammad Pak. Alif, Hadir. Muhammad Alif Syamsir, Alif Syamsir, Muhammad Faiz, Muhammad Faiz, Hadir Pak. ada Muhammad Ryan, Hadir Pak. Muksin, Hadir Pak. Nur Aisyah, Pak, tadi Aisyah katanya mati lampu kosnya, Pak. oh, iya. Oke, Rasya, Rasya Hadir, Pak. Asisah, oke, Hadir. Siti Fatimah, Siti Fatimah, Siti Asma, Hadir Pak. oke, Torik, 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 Sahrana, Hadir, Pak. Hadir. oke. Eh, yang tidak hadir Aida Dalili, Aida Dalili, oke, sip.
Saya cek lagi, Afrol itu enggak ada. Fatika Raisya Baktiar, Gabriel Marvin, Muhammad Dafa, Muhammad Fajar, Muhammad Alif Syamsir, Siti Fatimah Hatta, sama Torik Muharram. Oke, itu saja yang tidak hadir. Thank you. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, dan mungkin minggu depan itu tidak ada lagi kelas. Harusnya sudah ada OP, sudah selesai.